Bu Mona Lisa? Iya Bu, saya Bu. Ya, Bu. Oke, Bu Mona Lisa dinas di mana ini? Saya di SMA Negeri 1 Tuba Bu. SMA Negeri 1 ya. Ya, Udah berapa tahun Bu? 15 tahun Bu. 15 tahun. 15 Bu. Bulan 2 nanti. Oke, ini lihat PBL, Problem Based Learning. Materi tentang apa? Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia Bu. Nah, ini materinya menarik nih ya, tentang pergaulan bebas. Ibu kalau nyampein ke mereka itu gimana Bu, cara supaya mereka bukan cuma tahu ya, tapi apa ya maksudnya paham, oh, jadi menjauhi itu, menjauhi zina itu gimana Bu cara nyampeinnya Bu? Jadi saya hubungkan dengan di mereka atau pergaulan mereka. Jadi seperti apa pergaulan anak-anak muda zaman sekarang kan banyak yang terjerumus ke pergaulan bebas sehingga banyak yang terperosok ke perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Itu yang saya ajak untuk memahami hal itu Bu. Memahaminya apa? Suruh belajar, baca, kasih video, kasih cerita atau gimana? Ya bisa berupa cerita biasanya saya Bu. Jadi saya biasanya menceritakan kisah-kisah teladan misalnya seperti itu. Oke, kan ini tentang PBL yang pertama ya, Problem Based Learning. Problem Based Learningnya apa yang mereka suruh ngapain nih? Disuruh mereka mencari penyebab permasalahan pergaulan bebas itu. Penyebab permasalahan. Jadi satu pertanyaan aja. Cari ada dampaknya atau misalnya mencari penyebab, kemudian mencari dampak, kemudian mengapa anak muda zaman sekarang bisa terjerumus ke pergaulan bebas itu misalnya. Pertanyaannya berarti kelompok apa sendiri-sendiri? Kelompok Bu. Kelompok, setelah itu diapain tuh? Dipresentasikan Bu. Dipresentasikan. Kalau di sekolah ibu berarti sudah pakai laptop, pakai handphone semua kan? Jadi sinyal aman. Sudah. Tapi sinyalnya sama aja Bu. Agak lemot aja. Oh gitu. Kalau sinyal agak lemot Bu, memang Bu. Kue kanan Bu. Coba lihat asesmennya di mana lihat? Nah nggak ada asesmennya ya? Iya Bu, nggak ada di situ Bu. Belum ada, nanti ditambahin nih Bu, karena kita menilai dari itu juga masalahnya ya. Iya Bu, siap Bu. Oke, terus PJBL. PJBL ada asesmennya? Nggak ada juga Bu, cuma suruh ngerjain tugas itu Bu, pelajaran. Oke, kalau PJBL, mereka suruh bikin apa nih? Paparan digital Bu. Buat paparan tentang paparan digital itu maksudnya direkam? Hah? Kenapa Bu? Gimana paparan digital itu maksudnya gimana? Buat misal mereka suruh mencari mengenai pergaulan bebas, zina itu apa? Jadi mereka suruh mencari hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di media sosial? Ya, di internet. Melalui internet. Oh, bukan mereka. Terus habis itu diapain? Mereka menguraikan Bu, setelah mereka mendapatkan informasi dari internet, kemudian mereka menguraikan atau menganalisis permasalahan yang ada di situ. Oke, di mana saya lihatnya? Di modul ajarnya di mana lihatnya? Ya, Ibu ceritakan tadi barusan. Saya memberikan lewat kan kasih video dulu gitu Bu, jadi baru mereka mencari gitu tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina gitu. Iya, kan ini kan project, berarti kan tugasnya dituliskan kan, tugasnya apa sih, tugasnya di projectnya, di apa namanya ini, modul ajarnya di mana lihatnya? Langsung, jadi mereka langsung ambil presentasi hasil di mereka gitu. Sorry Bu, hilang-hilang, gimana?
Jadi proyeknya di Mana situ lihatnya? anak-anak langsung menanyakan hasil karya mereka, hasil diskusi mereka itu di depan Oh, kelas ini ya. secara lisan Yang organisasi pendidik dan presentasikan. oke, udah ada ya. Jadi yang belum ada PR-nya ini ya Bu, apa namanya asesmennya ya, belum kelihatan ya. Ya siap Bu. Oke, SMA nih. Kalau SMA beda dong pasti dong ininya ice breaking-nya. Apa Bu ice breaking-nya Bu? Nah, kalau saya biasanya sih untuk melatih fokus mereka aja, misalnya jadi kalau saya suruh lompat ke kiri, mereka lompat ke kanan gitu loh. Jadi mereka harus fokus di nyuruh lompat ke kiri, mereka lompat ke kanan gitu, lompat ke belakang, mereka lompat ke depan gitu Bu. Jadi Sama kebalikannya tadi gitu, ya. supaya mereka Oke, itu saja deh. Ya Bu Muna. Bisa, saya pikir sudah cukup bagus lah ya. Kemudian SMA Bu ya, SMA ya. ya. SMA ini sudah bisa diajak menganalisa, saya pikir sudah bisa ya. Cuma kalau S2 S2 disuruh menganalisa, apa yang mau dianalisa? Ya, oke. 3 kali 40 menit. Oke. Gawai, apa tuh gawai Bu? Kalau gawai itu apa Bu gawai? Baik, jadi mereka mencari input dari HP, internet. HP ya? Gawai itu HP? Iya Pak. Oh, pakai bahasa lain ya? Gawai. Gawai itu bahasa apa itu Bu gawai itu? Indonesia ya? Saya Indonesia Pak. Indonesia. Kompetensi inti, pertanyaan menarik, oke lah. Sip lah ini ya. Langkah-langkahnya baik betul ini. Kegiatan penutup formatif ya, sudah dibicarakan sama Bu Farida tadi sudah oke. Nah sekarang P5 ya Bu, P5-nya apa nih Bu? Proyek kita. P5-nya, temanya yang itu berkelanjutan Pak. Topiknya sampah tanggung jawab. Sampah ya? Saya melihat di kelas ya Bapak. Di kelas ini siswa sering membuang sampah di dalam laci meja Bapak. Jadi maka melihat ini saya ingin membuat proyeknya ini berupa kotak sampah dari kardus Bapak untuk di kelas gitu, supaya anak-anak tidak membuang sampah sembarangan ketika di dalam kelas Bapak. Oh gitu. Jadi langkah-langkahnya gimana? Dan awalnya gimana? Langkah awalnya? Langkahnya yang pertama itu saya mengenalkan dulu sampah organik dan non organik ya. Kemudian di situ siswa diberikan kesadaran supaya membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, di situ baru saya meminta siswa untuk membuat kotak sampah dari kardus gitu, untuk membuang sampah di dalam kelas gitu Pak. Kalau di luar kelas itu kami biasanya di sekolah kami sudah ada kotak sampah tersendiri Pak, yang untuk sampah-sampah yang basah gitu, yang bisa didaur ulang. Iya, jadi pembuatan kotak sampah gitu ya. Bukannya pemanfaatan limbah sampah gitu bukan ya? Bukan Pak. Membuat kotak sampah. Jadi apa hubungannya kira-kira? Sekolah kami baru tahun ini Pak, baru pakai kurikulum Merdeka, jadi belum diterapkan itu Pak. Oh gitu, diterapkan. Ya, baru tahun ini Pak, baru kelas 10 semester 1 ini. Yang kemarin baru diterapkan tentang pemilihan ketua OSIS, itu yang kelima-nya. Oh betul ya. Ya maksud saya itu gini, kalau umpamanya yang produknya yang dihasilkan itu ya harus sesuai dengan apa materinya. Maksudnya kalau kita memanfaatkan sampah ya kan, berarti yang kita buat itu dari sampah itu. Jadi kalau umpamanya kita buang sampah plastik, sampah tadi botol-botol bekas kan gitu ya. Ya itu kan, kemudian mungkin daun-daun apa sebangsa itu, ya itu yang kita olah kan. Produknya nanti, hasilnya nanti ya dari situ.
Jadi kan jangan kita membuang sampahnya plastik, tapi produknya kardus, kan gitu. Dari mana nggak nyambung? Jadi di sini Ah, siswa itu diberi kesadaran untuk membuang sampah, Bapak. Jadi, nah supaya di sini maksud saya di proyek ini kami itu ingin siswa itu membiasakan diri. Jadi sesuai dengan isu gaya hidup berkelanjutan di sini tentang membuang sampah, sampahku tanggung jawabku. Jadi mereka mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab dengan sampah yang mereka punya, Bapak, agar mereka mau membuang sampah. Jadi bisa menanggapi kebiasaannya gitu ya. jadi kebiasaan, Bapak. Oh, gitu. Sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk membuat kotak sampah itu, Pak. Jadi memberikan kesadaran mereka, Bapak. Itu. Ya, oke lah. Ya. Ya, Oke, sekarang Bu Analiza buka Qurannya ya. ya, Bapak. Al-Baqarah ayat yang ke-17. Ayat ke-17. Ya, Pak. Saluhum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله العظيم. Oke. Bacaan tajwidnya sudah cukup bagus ya. Cuman lagunya konvensional. Ya. Oke, Bu. Ya, Ibu tulis apa namanya itu suratnya itu yang ini aja, Bu. Anas ya. Siapa? Oke.